Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pemerintah terus menggalakkan program vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Adanya faktor internal menyebabkan seorang ibu hamil belum bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Lalu apa saja syarat seorang ibu hamil dan menyusui agar dapat divaksin? Kami akan bahas bersama Satgas Penanganan COVID-19 bagian pelindungan tenaga kesehatan, Dr. Kestri Meher MKes, SPDV, dan Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Emi Nurjasmi MKes. Nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543 bersama saya Swiryo. Halo, selamat pagi Dr. Kestri. Selamat pagi Mas, salam sehat. Salam sehat selalu dok. Nah kita berdua dulu ya dok ya, karena Ibu Emi belum bisa gabung sekarang ya, nanti Bu Emi menyusul. Boleh. Baik, kita juga buka line telepon untuk pendengar di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Dok, seberapa penting sih dok vaksinasi bagi ibu hamil? Ya, ibu hamil ini penting ya untuk divaksinasi karena mereka kelompok yang sangat rentan. Nah, vaksinasi ibu hamil ini kan sebenarnya tujuannya itu untuk mencegah morbiditas maternal ya dan menurunkan angka infeksi berat ataupun perawatan serta serta untuk menurunkan angka kematian ibu. Nah, di mana vaksinasi ini kan juga tujuannya untuk melindungi janin dari penyakit infeksi sebelum dilakukan imunisasi primer ya. Nah, adapun wanita hamil ini kan termasuk termasuk kelompok yang sangat rentan mengalami COVID. Selain itu juga ibu hamil yang terkena COVID yang berat beresiko dia untuk mengalami persalinan yang preterm, keguguran sampai dengan kematian. Iya. Maka vaksinasi ibu hamil itu penting. Ya, itu pentingnya ya, dokter ya. Lalu apakah ada perbedaan dok perlakuan bagi ibu hamil saat vaksinasi dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya? Ya, untuk saat ini ya tidak ada perbedaan antara vaksinasi ibu hamil dengan yang tidak hamil. Namun mungkin pada ibu hamil kita lebih memperhatikan keluhan ataupun adanya penyakit pembawa ketika penyakit yang didapat ketika mereka hamil. Karena sebelumnya kan vaksin ini kan virus yang dimatikan sebenarnya sudah digunakan 50 tahun pada wanita hamil dan menyusui sebelum ada COVID itu sudah ada. Nah, tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya. Jadi tidak ada perbedaan antara ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil. Nah, ya, artinya kehamilan tetap harus di atas 13 minggu. 13 minggu baru bisa dilakukan vaksinasi ya dok ya? Iya betul. Kalau belum 13 minggu belum bisa dilakukan? Tidak boleh dilakukan vaksinasi karena syarat ibu hamil yang melakukan vaksinasi di mana usia kandungannya harus lebih daripada 13 minggu. Berarti 13 ke 14 minggu ya. Itu yang dikatakan aman, safety. 13 jalan ke 14. Nah ya. Sekarang progresnya bagaimana dokter? Progres yang sampai sekarang untuk vaksinasi ibu hamil berjalan baik, berjalan lancar. Iya, jadi tidak ada penolakan ya dari ibu hamil, tidak ada yang merasa khawatir akan dampaknya terhadap. Misalnya 13-14 minggu dalam kondisi sehat ya, tidak ada tanda-tanda preeklamsia, tidak ada demam, tidak ada batuk, dan tidak ada kontak dengan penderita COVID selama 7 hari atau 7 sampai 14 hari sebelum divaksin. Iya. Jadi serentak seluruh Indonesia sudah dilakukan pencanangan program ini ya dok ya? Sudah. Cukup antusias dok seperti masyarakat umum lainnya? Cukup banyak. Oke, karena hari ini saya juga mendapatkan laporan reporter kami di Banyuwangi, sekarang sedang berlangsung vaksinasi terhadap ibu hamil sebanyak 2.000 di Kabupaten Banyuwangi. Nanti menyusul lagi 5.000 selama 3 hari ke depan. Artinya memang semua daerah bergerak ya, serentak untuk vaksinasi ibu hamil ya. Nah dok, bila ada perbedaan ya dok ya, bisa misalnya ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu penanganannya bagaimana dok biasanya dok?
apakah sama dengan sama seperti vaksinasi? biasa-biasa ya. Nah, mungkin bisa dikasih analgetik atau penghilang nyeri yang aman untuk ibu hamil seperti paracetamol itu boleh ya. Udah kayak gitu ke bekas suntikan itu kan terasa mungkin, namun itu sesaat boleh dikompres dengan air es atau biasa kita pakai kompres bayi ya seperti baby fever. Jadi tidak ada penanganan serius karena adapun rasa nyeri ataupun rasa tidak enak itu sifatnya hanya sementara. Ya, jadi vaksinasi ini hal yang biasa sebetulnya ya dok ya, tidak Ya. bukan sesuatu yang wah menakutkan gitu ya, apalagi sampai misalnya terjadi korban gitu, tidak sampai seperti itu ya Tidak dok. ada ke sana, tidak. Karena memang tidak ada kasus kejadian ya dok ya yang fatal Sampai ya. hari ini tidak ada ya. Bahkan kementerian itu dalam suratnya mengatakan bahwa telah mengeluarkan surat edaran terkait vaksinasi COVID ibu hamil, di mana ibu hamil yang menerima vaksin COVID-19 dan tidak memberikan dampak buruk baik itu pada anak maupun pada ibunya sendiri. Jadi sampai hari ini belum ada laporan terkait penanganan yang berat untuk kasus ibu hamil pasca vaksinasi. Iya. Nah, sebelum dilakukan vaksinasi terhadap ibu hamil, apa Ya. sebaiknya yang harus dipersiapkan, dokter, selain dalam kondisi sehat ya? Ya, yang harus dipersiapkan mungkin ya, kalau kondisi sehat itu berupa kayak tekanan darahnya udah pasti normal ya, tidak boleh ada penyakit-penyakit pengikut, batuk, demam seperti saya sebutkan tadi. Yang paling penting adalah jaga imunitasnya, tidur yang cukup, makan yang bergizi, banyak minum, karena yang ditakutkan dari ibu hamil ini adalah ketika dia divaksin, bukan malah vaksinnya yang menyebabkan ada gejala baru. Nah, psikologis ketakutannya yang menyebabkan seperti pusing, sebenarnya nggak terlalu parah ya, keringat dingin. Jadi ketakutannya saja psikisnya, lebih ke psikis yang banyak dijumpai, bukan karena efek samping dari vaksinasi tersebut. Ya, rata-rata kebanyakan karena tekanan psikis tadi menyebabkan tensinya juga akhirnya naik ya Ya, dok ya. ya, jadi nggak beraturan, ketakutan. Baru sampai langsung tensinya tinggi, disuruh istirahat, tenang, kemudian ditensi lagi sudah normal kembali. Biasanya begitu ya dok ya. Tapi memang jika Ya, tidak ada betul. penyakit yang ya artinya dalam kondisi sehat, kalaupun ada hipertensi misalnya, dia terkontrol itu tidak ada masalah ya dok ya. Tidak ada masalah sejauh ini ya. Kalaupun ada penyakit pembawa, sifatnya dia terkontrol dan tidak dalam waktu 14 hari tidak ada kambuhan, itu dinyatakan boleh. Namun apabila sebelum 14 hari ada kambuhan, mungkin ditunda untuk melakukan vaksinasi. Iya. Terkontrol itu dalam arti boleh dia pakai pakai obat ya dok ya, obat yang direkomendasi dokter, Ya, kemudian rutin biasanya kalau digunakan sudah gitu ada ya. hipertensi, iya betul. Hmm. Oke, baik, kita buka line telepon di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Silakan. Anda bisa menanyakan seputar vaksinasi bagi ibu hamil ya, atau misalnya istri Anda atau Anda sendiri tengah hamil misalnya dan Anda ingin vaksinasi, apa yang ingin Anda ketahui silakan. Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih bahas bersama Satgas Penanganan COVID-19, Bagian Pelindungan Nakes, Dr. Kestri Mehar, MKes, MKet, DSPDV di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Dr. Kestri, kita jeda sejenak ya, nanti kita lanjut setelah ini. Boleh. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Hai, aku Feni. Sekarang banyak WFH, jadi punya banyak waktu ngedekor ulang barang-barang vintage yang memang kesukaan aku dan suami. Sejak lama kami berburu barang-barang vintage supaya pas nempatin salah satu unit di Caribbean Sumarekon Serpong sudah ready. Kami langsung pilih unit yang luasnya 8x16 meter persegi. Ada juga yang 7x16. Harganya oke kok, mulai 2,3 miliar.
Apalagi lokasinya, dekat tol BSD dan ruko Goldfinch yang memang sudah ramai. Tipe Caribbean ini desainnya modern dan natural, tapi klasik plus homey banget. Suasana klasik ini bikin aku betah kerja dari rumah. Aku bisa lebih tenang berpikir dan matang dalam memutuskan. Kalau sahabat belinya sampai September, bisa dapat Samsung G Flip dan promo menarik lainnya. Bunga KPR-nya 3,99 fix 2 tahun. Tunggu apa lagi? Hubungi 021 5421 0008 atau www.sumarekonserpong.com. Sumare Serpong. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kami masih bahas vaksinasi terhadap ibu hamil, bagaimana mempersiapkan ya untuk vaksinasi terhadap ibu hamil. Anda bisa hubungi kami sekarang di 0215869000, SMS WhatsApp di 081 1806543. Baik, Dokter Kestri, sekarang kan banyak sekali jenis vaksin ya dok ya. Apakah seluruh vaksin yang ada, yang kita gunakan sekarang ini, itu semuanya aman untuk ibu hamil? Atau ada jenis vaksin tertentu yang hanya bisa digunakan untuk ibu hamil misalnya? Ya, untuk saat ini ada pun jenis vaksin ya yang di-approved ya. Ada tidak semua jenis vaksin ya yang di-approved yang dapat diberikan kepada ibu hamil. Itu yang pertama adalah Sinovac, AstraZeneca atau AZ, dan yang ketiga adalah Pfizer. Ketiga itulah yang baru dapat diberikan. Kalau yang lain masih belum ada recommended untuk di-approve kepada ibu hamil. Iya. Itu jarak vaksin pertama kedua itu berapa lama, Dok? Kalau Sinovac biasanya 21 hari, AstraZeneca 28 hari, Pfizer pun sebaiknya 8 hari. 21 sampai 28 hari, namun dianjurkan 28 hari. Iya. Jadi sebetulnya sama dengan vaksinasi untuk masyarakat umum ya, bukan yang hamil ya. Ya. Sama saja. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh mereka yang sudah divaksin? Apa? Ya, apa yang harus dilakukan setelah divaksin? Oh, setelah divaksin kita anjurkan untuk istirahat dulu di rumah. Kenapa? Karena ketika vaksin masuk ke dalam tubuh akan mengenali benda asing tersebut atau mengenali dulu virus yang dilemahkan untuk masuk ke badan. Secara otomatis badan akan bereaksi karena ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi ketika sudah dimasukkan virus yang dilemahkan tersebut, tubuh bereaksi, itulah yang berupa ada yang mual, ada yang pusing, ada yang demam, ada yang meriang, dan lain sebagainya. Nah, namun ada pun efek samping ataupun ada pun gejala yang dialami oleh setiap ibu hamil tidak sama. Mungkin ada yang si A sakit kepala, yang si B cuma mual. Jadi tergantung balik lagi ke imunitas ibu tersebut. Iya. Yang jelas semua dampak setelah vaksin, kejadian ikutan tidak ada yang parah. Kalaupun ada gejala-gejala lain itu sifatnya hanya biasa, normal saja setelah divaksin ya. Umumnya ya. Berlangsung 3 hari maksimal. Oke, baik. Baik, Dr. Mark, saya akan sapa narasumber kita yang kedua ya. Narasumber kita yang kedua, Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Emy Nurjasmi MKes. Halo, selamat pagi Bu Emy. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang ada pasien Bu Emy? Oh, lagi enggak. Oh, lagi enggak ya? Kita lagi ada tadi workshop, baru selesai pembukaan workshop. Oh iya. Bu, bagaimana Bu edukasi ke ibu hamil ya untuk mau divaksin? Cukup lancar Bu selama ini Bu? Ya baik, terima kasih. Ini Dokter Kesti juga terima kasih tadi ya, sudah banyak sekali informasinya saya mengikuti. Kita selalu melakukan edukasi atau penyuluhan pada ibu-ibu hamil ya, berkaitan dengan sekarang sudah bisa diikuti oleh ibu hamil untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ini sangat-sangat ditunggu-tunggu sebetulnya oleh ibu hamil, karena kan kemarin banyak kegalauan, kekhawatiran, ketakutan ya, bahwa ibu hamil kemarin belum bisa divaksin. Nah, alhamdulillah ini sudah berjalan. Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti ya di dalam memberikan vaksin kepada ibu hamil. Cukup antusias mereka, Bu? Ya, cukup antusias. Ya, karena selama ini mereka menunggu-nunggu juga ternyata sebagian besar.
yang lain divaksin karena mereka juga mungkin sudah paham kalau divaksin tentu kita memberikan support dari luar tubuh sendiri untuk bisa meningkatkan imun ya, walaupun masing-masing kita bisa membangun imunitas tapi disupport dari luar melalui vaksinasi. Nah, itu sedang ditunggu-tunggu juga oleh mereka ternyata. Begitu ada kesempatan sudah mulai sekarang berbondong-bondong itu. Antri ya Bu ya. Antri. Kadang sampai nggak cukup vaksinnya ya Bu, jumlah vaksinnya ya. Itu juga merupakan salah satu kendala ya. Kadang-kadang sudah banyak yang berminat, yang terdaftar dan mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi, tapi kadang-kadang supply dari vaksin kebutuhannya berkurang ya. Ya, tidak sesuai. Mungkin dalam konteks manajemennya aja barangkali. Iya. Ya. Artinya ketika vaksin selanjutnya tidak terlalu lama ya Bu waktunya, karena yang pertama sudah, tinggal sisanya belum, jadi sebetulnya bisa lebih cepat ya Bu? Iya, kita berharap seperti itu. Karena memang ibu hamil ini perlu kita lindungi, ya tadi disampaikan juga oleh Dr. Kesti ya, bahwa ibu hamil ini bukan rentan tertular. Ibu hamil ini apabila tertular, itu dampaknya akan lebih berat daripada orang yang tidak hamil. Nah, jadi itu memproteksi ibu hamil sangat penting. Ya, itulah sekarang sudah kita lakukan. Jadi Ikatan Bidan Indonesia mendukung sekali program vaksinasi ini ya Bu ya? Ya, sangat mendukung. Kami bekerja sama dengan Ikatan Dokter Obstetri Ginekologi, dengan Kementerian Kesehatan, dengan BKKBN, dan juga disupport dari Ikatan Dokter Indonesia. Tanggal 19 Agustus yang lalu, kita mendeklarasikan secara bersama-sama untuk vaksinasi bagi ibu hamil ini. Dan ini sangat efektif pelaksanaannya karena kita berkoordinasi mulai dari tingkat pusat, sampai di provinsi, sampai di kabupaten kota, itu antara profesi bidan, dokter obgyn, dokter umum, kemudian BKKBN, Kemkes, dan juga Pemda setempat. Itu sudah mensosialisasikan, menggerakkan untuk vaksinasi ibu hamil ini. Iya, baik. Dokter Gastri, sekedar sedikit mengulang, Dokter Gastri, apa yang perlu diperhatikan sebelum vaksinasi dilakukan kepada ibu hamil? Kesiapan apa yang harus dilakukan? Ya, kalau untuk kesiapan vaksinasi ibu hamil ya, kayak kita sebagai vaksinator yang pertama kita analisa adalah kesehatan ibu hamil itu sendiri. Jangan kalau kita lalai terhadap anamnese atau wawancara atau pertanyaan yang mendetail tentang kondisi si ibu, jangan sampai abai. Kenapa? Kalau kita abai, ada yang terlewatkan. Kita tahu ibu hamil ini kan 2 nyawa, ya, nyawa si ibu, nyawa si bayi yang harus kita jaga. Nah, di sini kita jangan sampai abai. Contohnya, misalnya si ibu nih ketika dia sehat, dia tidak ada hipertensi, tidak ada tekanan, tidak ada darah tinggi ya. Nah, kita tanya sama si ibu, apakah ibu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi? Si ibu jawab, tidak ada. Kita tidak bisa percaya begitu saja. Kita lakukan ulang. Kita tensimeter, kita cek tekanan darahnya. Nah, ternyata tekanan darahnya tinggi. Itu tidak bisa. Jadi, memang kita harus anamnesis lebih detail untuk ibu hamil dan lebih teliti. Karena yang kita takutkan jangan sampai ada efek ke depannya. Contohnya, ketika vaksinasi kan kondisi harus dalam keadaan benar-benar sehat ya, terutama tidak ada tanda-tanda preeklamsia. Nah, jangan sampai karena kita lalai terhadap hal tersebut timbul masalah baru. Itulah yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi, anamnesis lebih detail terhadap ibu hamil. Iya, jangan sampai terjadi apa tadi Bu? Ibu hamil itu tidak boleh ada tanda-tanda preeklamsia. Apa itu istilahnya, Dok? Preeklamsia itu ibaratnya penyakit-penyakit yang berat. Oh, oke. Ya, misalnya ada berat, ya. kakinya bengkak. Ini kan kadang-kadang ibu hamil, aduh kaki saya bengkak ini. Udah kayak gitu berat badan saya naik banyak. Nah, tiba-tiba tekanan darah juga tinggi. Nah, tapi tanpa disadarin si ibu itu, maka kita harus detail, harus jeli. Oke, jadi itu harus dipastikan ya pada saat wawancara secara detail ya.
Ya, kepada anamnesis kalau kita istilahnya ya, Ibu. anamnesis. Iya. Ibu ya. Iya. Oke. Baik. Iya, kami buka line telepon di 0215869000, SMS WhatsApp di 081 1806543. Saya bacakan beberapa tanggapan yang sudah masuk sebelum ke Bu Emi, diantaranya dari Pak Herman. Istri saya usia kandungannya 7 bulan, ya. Nah, ada penyakit darah tinggi, hipertensi. Apakah bisa divaksin? Silakan dok, ditanggapi dulu dok. Ya, 7 bulan ada hipertensi. Apakah hipertensi yang terkontrol? Kalau terkontrol, nah itu pun kita lihat dulu. Kalau dia di atas 140, kita tidak sarankan. Jadi yang aman berapa Bu tensinya Bu? Di angka berapa? Iya, kalau untuk ibu hamil kita sarankan di bawah 140 ya. Di Kalau bawah dia punya 140. Ya. Oh, oke. Jadi kalau di atas itu kita belum menyarankan. Ya, terkontrol ini sekali lagi yang dimaksud terkontrol adalah rutin ya, rutin minum obat Stabil, begitu ya. ya. Walaupun Oke. dia makan obat, tapi nilai atau angka tensimeternya dia stabil, Stabil. tidak unstable lah, tidak naik turun, Ya. tidak beraturan gitu. Baik. Baik, Bu Emi, seperti apa sih catatan IBI ya terhadap kondisi ibu hamil di Indonesia pada masa pandemi seperti sekarang ini, Bu Emi? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Memang tadi saya ceritakan juga di awal-awal ibu hamil tadi pada ketakutan, pada banyak kegalauan, informasi-informasi yang tidak pas begitu ya, itu juga mempengaruhi sebetulnya secara psikologis. Tapi dengan sekarang kita sudah lebih gencar memberikan edukasi, informasi, dan juga termasuk kesempatan vaksinasi. Nah, kalau dampaknya yang sudah terdata ya, ini dari Persatuan Obstetri Ginekologi, itu ibu hamil yang positif COVID, 51,9% diantaranya tanpa gejala. Nah, kalau yang tanpa gejala tentu antisipasinya juga tidak maksimal. Baik oleh si ibu dan keluarganya, dia positif tentu ke keluarga juga tidak maksimal memproteksinya ya. Apalagi juga terhadap pemberi pelayanan untuk bidan maupun dokter obgyn, karena 51 hampir 52% yang positif tanpa gejala. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita, bukan cuma kita sebagai pemberi pelayanan, tapi juga si ibu sendiri. Tentu di keluarganya juga tidak ada antisipasi yang maksimal, karena dianggap biasa-biasa saja, tidak ada gejala, dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah dengan banyaknya edukasi, informasi, dan juga sudah bisa divaksinasi sekarang, ya kita berharap ibu-ibu hamil ini terhindarlah. Dan juga tentu tadi ditanyakan bagaimana apa yang dilakukan ibu setelah divaksin, tetap harus melaksanakan 3M atau 5M. Jangan karena sudah vaksinasi terus kita abai. Pakai maskernya, mencuci tangannya, menjaga jaraknya, itu tidak bisa. Tetap kita harus menerapkan tadi 3M atau sekarang 5M. Karena sekali lagi vaksin bukan mencegah penularan. Vaksin itu membangun imunitas. Nah, yang dicegah pertama, ya jangan tertular dulu lah. Nah, kalau toh tertular, nah imun kita menghadapi virus ini yang ditingkatkan. Jadi jangan dikira vaksin terus sudah seperti biasa, enggak. Itu yang perlu kita edukasi kepada masyarakat. Iya. Selama proses vaksinasi berlangsung, Bu, apakah ada kejadian yang kemudian bisa menjadi bahan evaluasi kepada vaksinator kita ya dalam memberikan vaksin kepada para ibu hamil ini, Bu Emi? Ya. Nah, itu tadi disampaikan juga oleh Dr. Kastri ya, bahwa ibu hamil ini dia tidak sendiri, ada janin di dalam kandungannya, harus kita lebih hati-hati lagi, sehingga dari pemerintah pun menyiapkan kartu kendali yang berbeda daripada orang biasa. Jadi kartu kendali untuk vaksinasi itu ada 3. Ada kartu kendali untuk masyarakat biasa, umum, ada kartu kendali untuk anak, ada kartu kendali untuk ibu hamil. Itu berbeda. Jadi item-item yang kita isi di dalam formatnya atau formulirnya itu berbeda. Ada spesifikasinya.
Sehingga dengan kita menggunakan kartu kendali ibu hamil, kita dari awal sudah bisa men-screening mana yang bisa divaksin, mana yang harus ditunda. Baik, kita sapa pendengar sudah menunggu, ada Pak Dadi di Tangerang. Pak Dadi, silakan Pak Dadi. Selamat pagi Bung Wiryo. Pagi Pak Dadi. Selamat pagi dokter, selamat pagi. Saya mau tanya ini soal virus nih kok nggak bisa habis. Jadi pertanyaan segini kan sekarang lagi gencar-gencarnya vaksinasi. Nah, ini kan tadi Ibu dokter menyinggung soal kebanyakan berapa persen, 51%. Ibu hamil itu menderita karena OTG gitu ya, OTG. Nah, pertanyaan saya begini, kalau yang namanya virus diam di seseorang, ya, itu disebutnya misalnya OTG. Virus itu kan berkembang biaknya kan tertentu. Istilahnya bertahannya di tubuh itu kan tertentu. Saya dengar katanya 14 hari, 1 minggu, 1 pekan sampai 14 hari. Nah itu terus kalau 14 hari orang itu sehat, ya, istilahnya apa tuh virus hilang? Pertanyaan itu. Bahkan mungkin kalau 1 bulan, ya, orang itu terus sehat, itu apa misalnya virus itu hilang? Jadi yang membingungkan saya sebagai masyarakat, OTG ini. Jadi kalau OTG itu apa ya? OTG terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kan karena virus itu kan adanya kan berkembang biaknya, kalau enggak tuh hidupnya kan cuma maksimal sampai 2 minggu, bahkan sampai sebulan sudah mati kan, itu istilahnya. Jadi kalau selalu ada OTG, apakah kalau orang OTG sudah lebih dari 2 minggu, ya kan, sehat walafiat, apa masih disebut OTG? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadi. Nah ini jatahnya Dokter Kastri untuk menanggapi, silakan Dok. Jadi kapan seseorang itu dikatakan OTG? Seseorang dikatakan OTG ya, atau orang tanpa gejala, apabila seseorang itu terkonfirmasi positif COVID-19, nah namun tidak memiliki gejala ataupun bergejala ringan atau tanpa gejala, itulah dikatakan OTG. Nah kemudian masa inkubasi virus kita di dalam tubuh, masa inkubasi virus COVID-19 di dalam tubuh itu adalah 14 hari. Namun, kenapa pada sebagian orang terjadi lebih daripada 14 hari itu hasilnya positif? Bahkan dikatakan long COVID. Nah, sebenarnya apabila 14 hari dia OTG tidak perlu dilakukan swab. Ya, namun kadang-kadang ada rasa penasaran, ingin tahu, kita lakukan, masih positif. Nah, yang masih positif itu adalah yang terbaca bangkai virusnya, partikel virusnya, di mana sudah tidak bisa menularkan lagi. Jadi masa inkubasi dari COVID ini memang benar 14 hari. Lebih dari 14 hari sudah tidak dapat menularkan lagi. Nah, kalau sudah sembuh, apa dikatakan OTG? Tidak, kalau sudah sembuh dari COVID 14 hari dan sudah dikatakan sembuh, tidak lagi disebut OTG, dinyatakan sudah sehat. Itulah yang dapat saya berikan. Meskipun masih ada virus, tapi virusnya sudah lemah dan tidak menularkan ya, Dok? Virusnya bukan lemah, sudah mati. Masa hidup virus itu di dalam tubuh 14 hari maksimal. Jadi kalaupun ada yang 16, 17, 18 sampai 21 hari positif, itu yang terbaca oleh mesin PCR adalah bangkai virus atau sisa partikel bangkai virus yang sudah mati. Karena kan cut off atau nilai putus dari suatu mesin berbeda-beda. Ada yang mesin sangat resisten, apabila masuk virusnya, apabila masuk sampelnya itu angka cut off-nya sangat tinggi. Nah, itulah yang dapat membaca bangkai virus, dapat membaca partikel sisa virus. Nah, jadi sebenarnya lepas 14 hari sudah tidak ada masalah. Bahkan dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa apabila pasien OTG dinyatakan dengan gejala ringan atau tanpa gejala yang terkonfirmasi dengan COVID-19 positif, ketika sudah 14 hari masa isolasi mandiri tidak perlu dilakukan PCR. Jadi 14 hari itu adalah memang masa hidup si virus corona ini. Ya, tidak perlu PCR karena sudah mati dan sudah tidak bisa menularkan lagi, sudah sehat ya, Dok ya? Ya, benar. Baik, Dr. Kastri dan Bu Emi, kita nanti lanjutkan, tapi kita jeda sejenak. Setelah ini kita buka line telepon juga untuk pendengar yang lain. Silakan di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar,
Di masa pandemi ini, tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru, kita perlu lebih kuat untuk melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta, Eva Patriana, 0856 4242 5064, Samantha 0857 1596 4229. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pentingnya vaksinasi bagi ibu hamil. Kami masih bahas bersama Satgas Penanganan COVID-19, Bagian Perlindungan Nakes, Dr. Kestri Meher, dan Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Emi Nur Jasmi MKes. Baik, nah sekarang ke Bu Emi nih. Bu, dari catatan IBI, ya, Ikatan Bidan Indonesia, kasus ibu hamil di masa pandemi sekarang yang terpapar COVID, apa banyak Bu jumlahnya, Bu? Cukup banyak ya. Ini saya punya data yang dari Kementerian Kesehatan ya. Yang terdaftar itu 35.099 ibu hamil positif COVID. 35.000? 5.000 seluruhnya ya. Banyak sekali, Bu. Yang terkonfirmasi. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Nah itulah tadi kenapa kita bicara yang tanpa gejala tadi. Karena dia tanpa gejala, antisipasinya tidak maksimal, kewaspadaan tidak maksimal, dan penanganannya juga tidak maksimal. Tahu-tahu sudah mendapatkan gejala yang berat. Jadi sebelum menjadi berat, kalau dia dari awal ada gejala ringan kan cepat diantisipasi. Nah ini yang menyebabkan ya cukup besar juga kematian ibu pada masa pandemik ini yang disumbang dari ibu-ibu hamil yang positif COVID. Cukup besar jumlahnya. Ya, itu yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Rata-rata yang tingkat keparahannya cukup tinggi pada usia kandungan berapa, Bu? Sebagian itu di atas 28 minggu ya. Bahkan di atas 37 minggu yang banyak terkonfirmasi dengan gejala-gejala yang cukup berat. Sebelumnya makanya tadi tanpa gejala, sehingga kewaspadaan tidak ada, penanganan kurang, antisipasi kurang, menjadi begitu bergejala langsung berat gejalanya. Nah ini yang menyebabkan dampaknya terhadap penyumbang kematian ibu cukup besar pada masa pandemik COVID. Itu dari 35.000 yang terpapar COVID, berapa persen yang tidak selamat, Bu? Kalau dari data dari POGI ya, dari data obstetrik ginekologi, ada lebih kurang 3% kematian. 3% dari tadi yang terpapar ya. Itu cukup tinggi loh, Bu, angka 3%. Bukan cukup, sangat tinggi. Tadi 35.000 ya, ada 3% yang tidak terselamatkan. Ini data dari Persatuan Obstetrik Ginekologi. Jadi cukup besar, bukan cukup, sangat besar. Sangat besar. Nah, itulah dengan adanya vaksinasi ibu hamil, kita berharap kejadian-kejadian seperti ini bisa diminimalisir, ibunya bisa terlindungi, ya, karena imunitasnya dibantu dengan vaksin, ya, itu yang kita harapkan. Ya. Yang sisanya bagaimana kondisinya sekarang, Bu? Sisanya ya tadi kalau mereka sudah ada yang sudah sehat. Tadi ada yang long COVID ya yang disampaikan Dr. Kestri tadi. Long COVID itu gejalanya nggak hilang sekaligus, berlanjut. Ya bahkan diikuti dengan penyakit-penyakit lain, penyakit penyerta lainnya. Nah itu yang harus ditangani sampai tuntas. Iya, baik. Nah, Dr. Kestri, tadi kan disebutkan bahwa OTG tanpa gejala pada ibu hamil ini kan jumlahnya cukup banyak dan tanpa disadari ketika kondisinya sudah berat, maka ini yang sedikit banyak akhirnya berujung pada kefatalan. Bagaimana Dr. Kestri mengantisipasi ya ketika ibu hamil itu
terpapar COVID tanpa dia sadari. Antisipasinya itu bagaimana Bu untuk memastikan tidak atau terpaparnya? Ya, ibu hamil ini kan kelompok yang sangat rentan, lebih rentan daripada kita yang sehat aja kita takut ya. Nah, apalagi ibu hamil, di mana ibu hamilnya ada dua nyawa ya, balik seperti tadi saya bilang, ada janinnya, ada si ibunya. Jadi secara otomatis badan itu bekerja untuk menghidupi dua orang. Nah, jadi memang mereka sangat kelompok yang sangat rentan. Kalau misalnya ibu hamil dia kita takutkan dia terpapar atau terinfeksi. Nah, jujur sama diri sendiri, maka dibilang 3T dicanangkan. Apabila sudah ada rasa mulai nggak enak seperti pilek, batuk, atau lain sebagainya lah, gejala yang mengarah sekarang demam ya, demam pun apa sedikit-sedikit semua sakit swab aja. Kalau sudah positif, jangan sampai late respon, jangan sampai terlambat, jangan tunggu nanti dulu lah. Nah, jangan. Kalau sudah antigennya positif, cepat PCR, pergi ke rumah sakit, minta perawatan. Karena sekarang ini yang banyak terjadi kan angka kematian itu sebenarnya late respon, penanganan yang terlambat akibat anggap remeh, anggap abai, nggak apa-apa, bahkan ada yang tidak percaya itu ada. Jadi memang kata kuncinya adalah kalau sudah tidak enak, lakukan pemeriksaan. Kalau sudah ada hasil pemeriksaan dikatakan positif, cepat ditangani. Jangan menunda-menunda dan percaya COVID itu ada. Karena banyak ya di daerah-daerah pedesaan ataupun pedalaman yang masih tidak percaya COVID itu ada. Ya, jadi jangan merasa baik-baik saja. Kalau merasa sudah terpapar COVID OTG katakanlah, terus kondisinya baik-baik saja, jangan merasa baik-baik saja ya dok ya, tapi harus segera ditindaklanjuti karena kita tidak tahu kondisi beberapa hari ke depannya dok. Ya, dan satu lagi, apabila ada kita kontak ya, walaupun kita tidak tahu kontak atau kita berjumpa dengan orang, namun kita curiga, nah kita boleh lakukan swab. Ya, bisa juga orang itu OTG juga. Iya. Baik, nah ini ada pertanyaan dari Pak Hidayat nih, agak sedikit berbeda tapi masih soal vaksin ya. Saya sudah vaksin pertama lalu kena COVID, dok. Setelah sembuh, saya tidak bisa vaksin kedua, katanya harus tunggu 3 bulan. Nah, apakah harus menunggu 3 bulan ketentuannya, dok? Ya, harus menunggu 3 bulan. Mengapa harus menunggu 3 bulan? Karena ketika kita terpapar COVID, tubuh kita membentuk antibodi alami. Nah, antibodi alami ini akan menetap di badan kita selama 3 bulan. Apabila kita vaksin setelah kita sembuh COVID, secara otomatis antibodi 3 bulan di badan kita ini akan hilang. Kan itu sayang, lebih kuat dia secara alami. Kemudian dikatakan boleh vaksin kedua apabila 3-4 bulan sembuh dari COVID. Baru boleh lakukan vaksin kedua. Jadi memang setelah sembuh COVID dinyatakan negatif tidak boleh vaksin kedua. Iya, baik. Karena itu sudah. Karena itu masih masa recovery ya, penyembuhan. Iya. Baik, Bu Emi, apakah IBI juga memonitor ibu hamil yang sudah divaksin? Iya, tentu saja ya. Karena salah satu syaratnya untuk vaksinasi ibu hamil itu paling tidak pada saat berapa jam setelah divaksin itu diobservasi, ya, dipantau. Adakah gejala sisanya atau KIPI-nya? Kalau tidak, kemudian boleh pulang. Kemudian kita kan punya nomor kontak. Kita memberikan informasi, edukasi. Kalau ada gejala-gejala, hubungi segera bidannya, atau hubungi segera dokter, atau datang ke puskesmas. Jadi pasti itu dilakukan pemantauan. Di samping pada saat vaksin itu ada masa observasi. Sebelum dibolehkan pulang diobservasi terlebih dahulu. Jadi tetap mereka dalam pantauan ya, Bu Emi? Dan kita punya nomor-nomor kontak. Pasti ada nomor kontaknya di bidannya. Kalau bidan yang memberikan vaksin ya. Karena sekarang bidan banyak sekali yang menjadi vaksinator. Kita sudah punya lebih kurang 60.000 bidan yang punya sertifikat sebagai vaksinator. Itu pelatihannya melalui fasilitasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari BKKBN, dan alhamdulillah. Karena memang sebagian besar ibu hamil itu kan periksanya ke bidan. Ya, makanya bidan ini ada keputusan Menteri Kesehatan khusus untuk memberdayakan bidan untuk memberikan vaksin kepada ibu hamil. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh teman-teman bidan.
Nah, yang dipersiapkan secara khusus ini tentu sudah melalui pelatihan-pelatihan ya Bu Emi ya? Pelatihan sebagai vaksinator. Ya. Dan vaksinator itu sebetulnya kan memang bidan selama ini sudah memberikan vaksinasi, termasuk vaksinasi kepada ibu juga, vaksinasi untuk tetanus ya, toksoid. Kemudian vaksinasi bagi bayi dan balita sudah biasa. Hanya untuk vaksinasi bagi ibu hamil, nah ini harus ada pelatihan khususnya. Dan itu sudah diikuti oleh teman-teman yang punya sertifikat sebagai vaksinator COVID. Ini khusus vaksinator COVID itu hampir 60.000. Iya, baik. Ada pertanyaan dari Pak Herlambang. Bagi ibu hamil yang terpapar COVID, bagaimana penanganan terhadap bayinya setelah lahiran? Setelah lahir maksudnya ya. Ibu Emi, silakan Bu. Iya. Sampai sekarang belum cukup bukti ya bahwa ibu hamil yang terpapar COVID itu akan menularkan ke janinnya. Belum cukup bukti. Tapi setelah dia melahirkan tentu harus diantisipasi. Ya, bagaimana bayinya kalau ibunya memang terpapar COVID, ya barangkali misalnya kita kan memberikan IMD, inisiasi menyusu dini. Ya, untuk ibu yang terpositif COVID ini tidak dilakukan. Ya, jadi begitu juga untuk perawatannya tidak dilakukan bersamaan atau rooming in misalnya karena ibunya terpapar COVID. Jadi kita pisahkan ibu dan bayinya kalau memang ibunya positif COVID. Tapi penularan secara vertikal dari ibu ke janin itu belum cukup bukti. Dan selama ini penanganan yang dilakukan terhadap ibu hamil dan bayinya itu terpisah ya, seperti yang tadi Bu Emi sampaikan ya. Itu sudah standarnya seperti itu ya Bu? Apalagi dengan gejala berat ya, wah pasti itu sudah dipisahkan. Banyak juga jumlahnya Bu ya? Ya itu tadi yang kan data-data tadi. Iya, 35.000 tadi yang terpapar COVID. Ada 3% yang tidak terselamatkan. Iya, cukup besar, sangat besar jumlahnya. Wow. Itu mayoritas di mana? Terbanyak di mana Bu? Di Jawa atau luar Jawa Bu? Ya ini kita tidak melihat petanya ya. Tapi data secara keseluruhan ya Bu Emi ya. Secara keseluruhan dari Kementerian Kesehatan itu 35.000 sekian. Kemudian dari Objin yang melakukan kohortnya melakukan pemantauannya ternyata ada sekitar 3% yang tidak terselamatkan ya, sangat besar jumlahnya dan sangat menyumbang terhadap meningkatnya angka kematian ibu. Kita selama ini juga masih berupaya bagaimana menurunkan angka kematian ibu. Nah, pada masa COVID ternyata penyumbang dari keterpaparan COVID ini juga cukup signifikan meningkatkan angka kematian ibu. Iya, baik. Baik Bu Emi dan Dr. Kastri, kita jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Kami juga masih buka line telepon untuk pendengar di 0215869000 atau pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui SMS atau WhatsApp di 0811806543. Siaran ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal Radio El Sinta, kanal medsos Radio El Sinta. Ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Jadi silakan Anda yang menyaksikan siaran kami melalui kanal media sosial El Sinta, silakan Anda juga bisa menanyakan hal tersebut. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-20. Seperti apa persiapan dan kesiapan yang telah dan sedang dilakukan? Nantikan berita dan informasinya dalam program Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Tidak hanya liputan dari reporter El Sinta yang berada di Papua, kami juga akan menghadirkan wawancara dengan pihak panitia, pemerintah, atlet, dan official PON Papua, live dan interaktif. Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19.
Pentingnya vaksinasi bagi ibu hamil dan menyusui, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan di 021-5869-1000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Kami masih bahas ya mengenai pentingnya vaksinasi bagi ibu hamil bersama Satgas Penanganan COVID-19 Bagian Perlindungan Tenaga Kesehatan Dr. Kestri Mehar MKes KID SPDV dan Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Emi Nurjasmi MKes. Baik, saya sampaikan beberapa tanggapan pendengar yang sudah kami terima di WhatsApp ya. Di antaranya tadi Pak Hidayat sudah, kemudian Pak Heri di Jelambar, Jakarta Barat. Istri saya hamil 4 bulan, tapi ada asma. Apakah aman untuk dilakukan vaksin? Dokter, silakan ditanggapi. Ya, istrinya hamil, sedang menderita asma. Kalau sedang menderita asma, sedang posisinya sakit asma, tidak boleh. Namun apabila kondisinya sehat, asmanya tidak kambuh, boleh dilakukan vaksin 14 hari setelah sehat. Yang tidak boleh adalah pada saat akan divaksin asmanya kambuh, begitu ya? Ya, betul. Ini juga berlaku untuk penyakit bawaan lain. Misalnya pada saat akan divaksin ternyata tensinya naik, gitu ya. Meskipun dia punya hipertensi, tetapi tensinya terkontrol, maka dia boleh divaksin. Kira-kira begitu ya. Saya langsung sapa Pak Willy di Serpong, Tangerang Selatan. Pak Willy, silakan Pak Willy. Selamat pagi, Linda. Pagi, Pak. Narasumber. Ya, saya ingin tanya, untuk syarat vaksin ibu hamil itu apa ya? Sebab istri saya waktu bulan lalu, hampir 3 minggu lalu lah, waktu Pfizer datang weekend, terus istri saya dapat nomor hari kedua, hari Selasa, itu di Kemenkes di Hang Jebat, dapat antrian sudah. Dokternya istri saya bilang, saya tidak perlu surat dari saya, datang aja langsung untuk divaksin. Karena itu Kemenkes yang sudah keluarkan hal tersebut. Tapi pas istri saya datang ke sana, Kemenkes pas di Hang Jebat, mereka tidak terima. Katanya harus butuh surat dokter. Dan istri saya waktu itu SMS-an sama dokternya, maaf, ini kalau butuh surat bukan tanggung jawab saya. Karena sekali lagi, segala apapun harus Kemenkes. Dan saya jadi bingung, Pak. Udah ngantri panjang-panjang di Kemenkes, tiba-tiba harus udah berjam-jam, tiba-tiba pas di depan tidak boleh karena hal tersebut. Tolong diluruskan ini seharusnya bagaimana ya untuk ibu hamil gitu loh. Kalau untuk dapat vaksin gitu. Soalnya beberapa dokter rasanya tidak mau keluarkan surat seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya, Pak. Baik, terima kasih Pak Willy. Ya, sebelum ditanggapi ada Pak Parulian di Sumatera Utara. Pak Parulian, silakan Pak. Iya, Assalamualaikum. Mau bertanya Ibu narasumber. Satu, adakah kajian dari Ikatan IDI atau Satgas COVID kalau ibu hamil itu terpapar positif itu digabung sama pasien umum begitu, di isolasi terpadu gitu? Karena kan beda kasus ibu hamil ini ya, dari tekanan tubuh pikiran itu kan double dia penanganannya. Itu ada nggak dipikirkan bahwasanya mereka harus terpisah katakanlah di puskesmas untuk ibu hamil, karena ibu hamil ini kan ada di desa-desa atau di mana, supaya jangan gabung ke sana untuk ngapain. Yang kedua, Bu, terakhir, bagaimana sosialisasi terhadap pemantauan ibu hamil ini oleh Satgas COVID, katakanlah tadi bidan sudah digandeng itu vaksinator, setelah divaksin tidak hanya di nomor teleponnya gitu, karena ibu hamil ini kan aktivitas di rumahnya pun terbatas, datang ke puskesmas juga ada mood atau tidak mood. Ada nggak itu disosialisasikan di Ikatan Bidan dan Perawat untuk semuanya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ditanggapi dulu Dok sebelum ke Bu Emi. Ini apa ya? Saya kurang jelas. Ya, syarat vaksinasi harus sama, jadi jangan beda-beda dengan rekomendasi dokter atau tidak. Syarat vaksinasi ibu hamil, selain dari kondisi kesehatan yang saya jelaskan tadi, mungkin harus ada surat dari dokter kandungannya. Kalau dokter kandungan gini, yang memeriksa si ibu ini kan dokternya, ya. Tapi sebagian besar mungkin ada yang tidak pakai surat dari dokternya. Dia tergantung ya. Memang sampai hari ini itu belum ada pelurusan yang
mengatakan bahwasannya si ibu hamil ini dia harus ada surat, tapi kita kan harus detail ya, harus detail apakah ibu ini dalam kondisi sehat. Namun ketika datang ke tempat lokasi vaksin, kita juga harus observasi si ibu ini, kita periksa dia sesuai dengan SOP observasi. Ketika ibu ini dinyatakan sehat dan dinyatakan tidak ada hal-hal lain, itu baru boleh dilakukan vaksin. Kalau itu mungkin sudah menyeluruh ya. Jadi kalau misalnya masalah surat atau masalah rujukan atau masalah rekomendasi itu tidak ada setahu saya. Ya, nah ini yang harus sama ya, harus sama kebijakan ini sehingga tidak seperti yang dialami oleh Pak Willy, sudah antri panjang ternyata harus ada surat pengantar. Padahal sebelumnya katanya nggak usah pakai surat pengantar, bisa langsung vaksin dan lain sebagainya. Ini yang harus dievaluasi barangkali ya, dokter ya. Boleh ya. Oke, baik. Kemudian tadi Pak Rulian ya. Pak Parulian di Sumatera Utara, ada kajian nggak mengenai ibu hamil yang terpapar COVID dan juga masyarakat biasa ya, harus disatukan atau dipisahkan gitu? Untuk lokasi vaksin ya, itu kan biasanya dilakukan di rumah sakit ataupun vaskes lah ya, atau sekarang di mana saja sudah bisa. Itu semua ada SOP-nya juga, dari pengaturan jarak tempat duduk. Nah, dari pemanggilan peserta vaksin itu dengan jarak yang cukup sudah diatur saja, itu saya rasa sudah cukup aman. Mungkin kalau untuk ibu hamil lebih didahulukan ya daripada yang tidak hamil. Iya, baik. Nah, Bu Emi, bagaimana merespon beberapa pertanyaan-pertanyaan masyarakat tadi ya seputar ibu hamil yang akan divaksin kemudian harus ada surat pengantar dan lain sebagainya, Bu Emi. Kejadian yang di lapangan itu seperti apa, Bu? Ya. Baik, ini memang karena kan berproses ya. Ini kita berproses bagaimana untuk melindungi ibu hamil. Di awal-awal itu kebijakan-kebijakan setiap saat dilengkapi. Nah, pertengahan Agustus yang lalu itu sudah keluar rekomendasi dari Persatuan Obstetri Ginekologi bahwa bagi ibu hamil yang akan divaksin tidak perlu rekomendasi dari dokter. Yang diperlukan pada saat dia mau vaksin itu screening tadi, kartu kendali tadi yang harus dilakukan secara cermat. Jadi itu sudah keluar surat edaran dari POGI pertengahan Agustus yang lalu. Mungkin kasusnya itu mungkin sebelum surat ini dikeluarkan, memang banyak yang masih bertanya-tanya, perlu nggak rekomendasi dari dokter atau dari dokter Obgyn. Nah, sekarang sudah keluar dari dokter Obgyn edaran, tidak perlu rekomendasi, yang diperlukan adalah screening kartu kendali itu harus dilakukan secara cermat. Itu kemudian Iya, Bu. Kemudian kuncinya tadi ya, pada saat akan divaksin sebetulnya dalam kondisi sehat ya, meskipun dia ada sakit bawaan atau apa ya, Bu Emi ya. Ya, sedang terkendali lah. Dia tensinya tinggi tapi pada saat mau vaksin terkendali. Tadi disampaikan oleh Dr. Kastri juga. Nah, di lapangan ya, para vaksinator apakah juga mengalami hal-hal itu sehingga ini membingungkan juga bagi para vaksinator tadi, Bu? Sekarang dengan sudah kita selalu komunikasi ya. Begitu kita mendapatkan surat edaran, apakah itu dari Kemkes atau dari POGI, kita langsung share ke anggota kita. Kita kan punya struktur organisasi ya. Kita share ke teman-teman di provinsi, teman-teman provinsi yang men-share ke teman-teman di kabupaten kota, kemudian juga di-share ke semuanya sehingga kejelasan itu bisa didapatkan oleh teman-teman. Kebingungan-kebingungan tadi bisa diminimalisir. Tapi nanti kan vaksinasi ini ada yang memfasilitasi ya. Tadi kayak tadi di Hang Jebat dan lain sebagainya. Yang mungkin kejadian itu sebelum ada surat edaran dari POGI, sehingga vaksinator pun atau panitia vaksinasi di sentra-sentra ini pun masih mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Setelah ada edaran ini semua sama, yang penting terkontrol, screening jalan, ya itu yang menjadi indikator dia bisa divaksin atau tidak. Ini diteruskan juga ke seluruh vaksinator lain
untuk ibu hamil ini ya, Bu Emi ya. Betul. Baik. Sebagai penutup, Dokter Kestri, kepada masyarakat ya, khususnya ibu hamil yang belum divaksin dan yang sudah divaksin, apa yang akan dan harus dilakukan? Ya, untuk ibu hamil, saya himbau jangan takut untuk melakukan vaksinasi ya, karena COVID belum berakhir dan tetaplah patuhi prokes ya, mengingat ibu hamil adalah kondisi yang rentan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih juga Bu Emi Nurjasmi sudah bersama kami. Semoga seluruh ibu hamil bisa divaksin semua dan tidak ada kejadian ikutan ya yang bisa membahayakan bagi para ibu hamil. Terima kasih, Bu.